Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bestie semua, jumpa lagi di channel Auriga Aruna. Bestie, tahu nggak sih? Sekarang lagi rame loh pemberitaan tentang penistaan agama yang dilakukan pegiat media sosial Ferdinand Hutahean. Mantan politisi Partai Demokrat ini berkicau di akun Twitternya yang berujung kontroversi. Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dia pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Itulah isi cuitan Ferdinand. Sejumlah umat Islam sangat tersinggung dengan cuitannya Ferdinand ini. Dilaporkanlah Ferdinand ke polisi. Kabar terbarunya, Ferdinand ditahan dengan polisi atas cuitannya tersebut. Besti, kalau ngomongin soal penistaan agama kayak gini, dari dulu hal-hal kayak gini udah terjadi loh di negeri Indonesia. Nah, salah satu kasus penistaan agama yang fenomenal itu terjadi 1 abad lalu loh, yaitu tepatnya pada Januari 1918. Jadi, waktu itu koran berbahasa Jawa bernama Jawi Hiswara menerbitkan sebuah artikel berjudul Percakapan Antara Marto dan Joyo. Tulisan itu dibuat oleh seseorang bernama Joyo Dikoro dan diterbitkan oleh redaktur Jawi Hiswara, Marto Darsono. Di dalam artikel itu ada sebuah kalimat yang menyinggung perasaan umat Islam. Kalimatnya kurang lebih berbunyi seperti ini. Kanjeng Nabi Rasul minum ciu, meminum opium, dan kadang suka menghisap opium. Sehari 2 hari dari artikel itu terbit, belum ada reaksi apa-apa dari umat Islam. Tapi sekitar 3 minggu kemudian barulah muncul reaksi dari umat Islam. Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam, mengecam penerbitan artikel tersebut. Abi Kusno, adik Cokro Aminoto, menerbitkan artikel di sebuah surat kabar utusan Hindia. Isi dari artikel tersebut, Abi Kusno menuntut Marto Darsono dan Joyo Dikoro meminta maaf. Lalu, Marto Darsono mengeluarkan pernyataan klarifikasi dalam artikel berjudul Serangan Haibat. Menurut Marto Darsono, Kanjeng Nabi Rasul yang dimaksud dalam artikel Joyo Dikoro bukanlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, artikel itu berisi tentang syarat seseorang yang ingin belajar ilmu Jawa. Syaratnya adalah dengan meminum ciu dan menghisap opium. Marto Darsono menganggap kasus ini dijadikan ajang balas dendam oleh Cokro Aminoto terhadap dirinya. Di akhir artikel klarifikasinya, Marto Darsono meminta maaf jika penerbitan artikel itu sudah membuat kegaduhan di kalangan umat Islam. Umat Islam tetap tak bisa menerima apapun alasan Marto Darsono, karena mereka tetap menganggap Kanjeng Nabi Rasul dalam artikel itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah ramainya kasus ini, tiba-tiba beredar selembaran berjudul Sifat yang Adil. Selembaran itu berisi bahwa artikel Joyo Dikoro sudah mendapat izin dari pemimpin Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lalu memberikan klarifikasi bahwa dirinya sama sekali tak pernah menyetujui isi artikel itu. Bahwa Ahmad Dahlan mengaku
melawan isi tulisan artikel Joyodikoro yang menghina Nabi Muhammad SAW. Cokro Aminoto mengadakan pertemuan di Surabaya yang dihadiri ribuan umat Islam. Pada pertemuan itu terbentuklah organisasi yang dinamakan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad atau TKNM. Pertemuan itu berhasil mengumpulkan dana lebih dari 3.000 gulden. Pembentukan TKNM ini sebagai reaksi atas terbitnya artikel Joyodikoro yang menghina Nabi Muhammad SAW. Protes yang dilakukan TKNM masih berlanjut. Mereka mengadakan aksi serentak di 42 tempat di Sumatera dan Jawa. Mereka memprotes penerbitan artikel di Jawi Hiswara itu. Aksi itu dihadiri lebih dari 150.000 orang dan mengumpulkan dana lebih dari 10.000 gulden. Mereka menuntut pemerintah Hindia Belanda memberikan sanksi terhadap Martodarsono dan Joyodikoro. Gerakan ini didukung penuh oleh para pengusaha batik di Surakarta yang bertindak sebagai donatur. Di tengah jalan mulai muncul perpecahan di tubuh TKNM. Sejumlah pihak kecewa dengan kepemimpinannya Cokro Aminoto. Mereka menilai Cokro Aminoto mulai kendur dalam mengampanyekan melawan Jawi Hiswara. Cokro Aminoto dituduh memanfaatkan kasus ini untuk tujuan politiknya, yaitu mendapatkan kembali pengaruhnya yang mulai pudar di Sentral Sarekat Islam. Terbukti gara-gara kasus ini, Cokro Aminoto diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Hindia Belanda. Belum lagi persoalan keuangan di tubuh TKNM. Iuran anggota yang nilainya fantastis menguap begitu saja. Beberapa sub TKNM kesulitan bergerak karena tidak memiliki dana. Janji akan mendirikan sekolah Islam tidak juga terrealisasi. Lama-kelamaan perjuangan TKNM untuk menjatuhkan Jawi Hiswara mulai meredup. Tak ada lagi mobilisasi masa kampanye tentang Jawi Hiswara. Martodarsono dan Joyodikoro sendiri pun tak pernah diseret ke pengadilan. Cokro Aminoto yang sudah duduk di Dewan Rakyat sudah tidak gigih lagi memperjuangkan hal itu. Ya Besti, itu tadi sejarah tentang penistaan agama yang terjadi di negeri ini. Ada hikmah di balik kisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Besti, nonton nyampe habis ya? Tonton terus ya channel Auriga Aruna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih.